Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagaimana istirahat Anda dan bagaimana kabar saudara-saudari sekalian di pagi hari ini? Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan kesehatan bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Untuk memulai perenungan ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Berfirmanlah Engkau ya Allah, untuk memenuhi hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk selalu berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian bagi kita untuk hari ini di akhir pekan Sabtu 16 Januari 2021 sebagaimana dicantumkan pada Almanak HKI berdasar pada kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari, ungkapan jangan serupa dengan dunia ini sering dipahami sebagai ungkapan yang bertujuan untuk mencemooh atau merendahkan dunia. Kalimat ini diartikan sebagai ungkapan untuk membenci dunia, menjauhi dunia, atau bahkan meninggalkan dunia. Secara langsung, pengertian yang demikian bergerak secara terbalik dengan tindakan Allah yang mencintai dunia. Kita ketahui dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nas ini sangat jelas diungkapkan bahwa Yesus sangat mencintai dunia ini. Bahkan karena cintanya, ia rela mati. Ia rela menderita. Lalu, apakah manusia layak membenci apa yang dicintai oleh Allah? Allah mencipta dunia dengan cinta lewat kreativitas ilahi yang menakjubkan. Perkataan janganlah serupa dengan dunia ini harus diartikan dengan memahami kata serupa. Di dalam pemahaman kata ini terdapat makna yang dapat dipahami sebagai kesamaan skema berpikir atau logika berpikir. Sehingga nasihat Paulus yang mengajak orang Kristen untuk tidak menjadi serupa dengan dunia tidak dapat dipahami sebagai tindakan untuk menolak dunia ini. Orang Kristen bukan diminta untuk memisahkan diri dari dunia yang disayangi Allah. Sebaliknya, ketidakserupaan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam nas ini adalah panggilan agar orang-orang Kristen tidak hidup seperti orang-orang yang menolak Allah. Perkataan dunia yang dimaksudkan di dalam nas ini bukanlah dunia yang diciptakan Allah ini. Bukanlah nasihat yang mengarah kepada tempat atau dunia sebagai tempat, melainkan lebih mengarah kepada person atau sekelompok orang yang memiliki sikap untuk menolak Kristus. Orang-orang yang dimaksud
adalah orang-orang yang tidak mau menerima Yesus. Mereka menolak Yesus. Yesus adalah pribadi yang tidak berasal dari dunia, dan dunia tidak mengenalnya. Perkataan dunia itu adalah dimaksudkan kepada sekelompok orang yang tidak mau menerima Yesus. Sehubungan dengan itu, nas renungan kita hari ini bukan hanya berbicara tentang sikap orang Kristen terhadap dunia, melainkan juga tentang identitas atau status orang Kristen di dalam menjalin hubungan atau relasi dengan dunia. Dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budi artinya diubahkan dengan mengingat kembali siapa kita di dunia ini, siapa identitas kita, siapa keberadaan kita, apa eksistensi kita di dunia ini. Ketika saya mengatakan tadi dalam penjelasan terdahulu bahwa Yesus tidak datang dari dunia ini, maka demikian pula dengan orang-orang percaya kepadanya. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tidak berasal dari dunia ini, namun berada di dalam dunia. Ini adalah dua hal yang berbeda yang tersangkut paut dengan keberadaan kita. Kedua kenyataan ini harus diingat secara bersamaan, yaitu bahwa kita tidak berasal dari dunia ini, namun berada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, sikap kita yang benar terhadap dunia ini adalah tetap berada di dalam dunia ini, mencintai dunia ini sebagaimana Allah mencintainya. Dan itu dapat kita lakukan dengan menjaga alam dalam hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Membuang sampah pada tempatnya, melakukan peremajaan pada pohon-pohon di sekitar rumah kita, melakukan pemeliharaan pada penghematan penggunaan air. Dan sehubungan dengan nasihat Paulus yang mengatakan untuk tidak serupa dengan dunia ini, harus dipahami dengan memiliki sikap yang berbeda, menunjukkan keperbedaan itu dalam sikap yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya dan tidak mau menerima Kristus. Artinya, sikap kita yang berbeda terhadap dunia, kita nyatakan dengan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sama terhadap teladan yang telah diberikan oleh Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita hari ini mengajarkan kita untuk memiliki pemikiran atau paradigma yang berbeda dari orang-orang yang menolak Kristus. Tampil berbeda itu baik, tetapi bukan berarti kita harus menghindari dan meninggalkan dunia ini atau membenci dunia ini. Berbeda dari dunia artinya kita harus menerima Kristus dan meneladani Kristus dengan mengingat bahwa kita adalah berasal dari Kristus dan tinggal di dalam dunia yang dicintai Kristus. Sikap kita sebagai orang-orang yang berbeda dari dunia adalah dengan membalaskan kejahatan dengan kebaikan, sebab Tuhan juga mencintai dunia atau mencintai orang-orang yang telah menolak Dia dengan cara menunjukkan kasih yang berbanding terbalik dari kebencian. Sehingga di sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kita,
Kita dipanggil untuk hidup secara berbeda dari dunia dan nyatakan perbedaan itu dengan menjadi serupa seperti tindakan Kristus yang mengasihi orang-orang yang menolak Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami ketika kami kadangkala menolak Engkau bukan dengan perkataan, tetapi melalui tindakan yang mendukakan Engkau. Dalam setiap penolakan itu, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, dan karenanya kami masih dilayakkan untuk hidup. Bimbing dan ajari kami untuk semakin berubah oleh pembaharuan budi kami dan semakin memahami bahwa identitas kami yang tinggal di dalam dunia ini adalah berasal dari Engkau dan dipanggil untuk mencintai dunia ini di dalam kasih Tuhan. Ajarkan kepada kami kasih yang memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang menolak, membenci, memfitnah, ataupun memberikan malapetaka kepada kami, agar sebagaimana Engkau mencintai dunia ini, kami pun dimampukan untuk mencintai dunia dan mereka yang menyakiti hati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.